Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa anugerah dari Tuhan Roh Kudus akan menyertai terus-menerus Bapak Ibu sehingga kita semuanya tetap memiliki dinamika iman yang kuat, stabil, dan sehat yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Siapkan hatimu, siapkan rohmu, siapkan jiwamu, siapkan wadah kehidupanmu, supaya firman Tuhan boleh mengerjakan sesuatu yang luar biasa di hidup kita semuanya. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih karunia Allah yang begitu kuat memelihara kami. Sehingga bukan hanya kami menikmati kasih karunia, tetapi kasih karunia itu memberikan kekuatan bagi kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan inginkan di setiap kehidupan kami sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami, sertai kami dengan firman-Mu, dan urapi kami semuanya dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang gemar melakukan firman Tuhan. Dan berikan hikmat kepada kami untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan inginkan dalam firman-Mu, dan pencerahan akan firman Tuhan itu menjadikan kami memiliki pengetahuan-pengetahuan yang menolong kami semuanya untuk keluar dari setiap masalah-masalah dan menjadi orang-orang yang terus-menerus berdiri dalam firman Tuhan yang tak tergoyahkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih dalam tema besar kita 1 tahun Be Strong in the Lord. Hari ini kita akan bicara secara khusus hidup yang didampingi oleh Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya, dan dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Amin. Berbagilah kita yang membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu kecewa dan merasa sedih? Saya yakin kita semuanya pasti akan menjawab dengan lantang dan bersama-sama, saya pernah kecewa dan merasa sedih. Nah, Paulus juga mengalami masa-masa ketika dia merasa kecewa dan sedih. Di saat dia membutuhkan satu dukungan dari beberapa mitra dan teman-teman dia, karena dia sedang berada dalam penjara dan sedang menanti eksekusi yang telah diputuskan oleh pengadilan Roma. Itu yang membuat dia sangat menginginkan dukungan dan pendampingan dari teman-temannya. Tetapi ternyata mereka yang diharapkan memberikan dukungan, pendampingan, ternyata mereka tidak ada. Mereka meninggalkan Paulus. Mereka tidak hadir dalam kehidupan Paulus. Itu sempat membuat Paulus mengalami kekecewaan. Sempat membuat Paulus juga mengalami sedih yang sangat dalam, luar biasa. Hanya beberapa temannya yang mendampingi dia, tapi berapa orang-orang yang sudah dilayani, beberapa orang-orang yang sudah mendapatkan berkat dari pelayanan Paulus, mereka tidak mengingat kebaikan-kebaikan Paulus. Tapi itulah realitas hidup. Ketika kita berharap dari orang-orang yang mungkin kita tolong, orang-orang yang mungkin kita bantu, tapi mereka tidak memberikan dukungan, baik itu moral, kehadiran, moral, tapi jangan pernah kita menjadi kecewa, jangan pernah kita menjadi takut, jangan pernah kita menjadi sedih sedemikian dalam karena hal-hal yang sedemikian. Nah, ketika Paulus dia berada dalam situasi yang kritis dan krisis itu, dia mengalami bagaimana Allah atau Tuhan itu sendiri mendampingi Paulus secara pribadi. Dan pengalaman itu dialami oleh Paulus di saat dia berada dalam penjara, di saat dia merasa sendiri, di saat dia merasa tidak ada teman dan sahabat yang begitu badinya banyak yang mendampingi dia. Tapi Paulus merasakan secara pribadi pengalaman bagaimana Tuhan mendampingi dia. Dan ketika Tuhan mendampingi dia, itu membuat akhirnya Paulus menjadi pribadi yang berbeda. Paulus menjadi pribadi yang mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa dalam berespon terhadap setiap situasi yang dia sedang hadapi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau Allah itu mendampingi kita, kalau Tuhan itu mendampingi kita, apa yang terjadi? Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari Paulus. Ketika Tuhan itu mendampingi kehidupan dia di masa-masa sulit Paulus, di masa kritis dan krisisnya Paulus, apa yang terjadi akhirnya Bapak Ibu? Yang pertama, ketika Tuhan itu mendampingi kita, kita akhirnya dibuat menjadi berani. Bapak Ibu, Paulus dia ada di dalam penjara. Dia menunggu sebuah eksekusi yang sudah pasti yang telah divonis oleh pengadilan di Roma. Eksekusi apa? Eksekusi bahwa Paulus sebentar lagi dia akan mati. Dan Paulus bukan hanya tahu kapan waktunya dia mati, tapi dia tahu bagaimana cara mati dia, yaitu dipenggal.
Nah Bapak Ibu, kalau orang tahu kapan dia mati dan kemudian cara matinya begitu sangat menggenaskan, maka wajar kalau kemudian orang-orang itu menjadi takut luar biasa. Beberapa narapidana narkoba yang beberapa tahun yang kemarin mereka sudah divonis mati. Pada hari menjelang hari mereka dihukum mati, mereka begitu takut luar biasa. Mereka menjadi begitu cemas luar biasa. Mereka tidak bisa tidur. Nah, biasanya orang-orang yang tahu bahwa mereka akan dieksekusi mati, mereka takut luar biasa. Dan beda dengan Paulus. Ketika Paulus tahu hari dan detik-detik ketika dia akan dihukum mati, bukannya dia menjadi takut, dia menjadi berani malahan. Dia tidak takut sedikit pun kehilangan nyawa dia. Dia menjadi berani luar biasa. Di penjara tidak ada rasa takut sedikit pun. Di penjara tidak ada rasa gentar sedikit pun. Paulus menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang sangat berani menghadapi dan menapaki sebuah kesulitan, bahkan eksekusi yang akan terjadi dalam hidup dia. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang didampingi oleh Tuhan, bukan berarti dia tidak pernah mengalami ketakutan. Tetapi ketika dia bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan mengubah ketakutan itu kemudian dikelola dengan baik dan membuatnya akhirnya dia menjadi berani luar biasa. Paulus berdiri di hadapan kematian bukan sebagai orang penakut, tetapi sebagai seorang yang berani luar biasa. Ingat bagaimana Yesus. Ketika Yesus tahu bahwa hari dia akan disalibkan, dia pergi ke Yerusalem, dia naik keledai. Di sana dia menyerahkan dirinya. Di sana dia harus menggenapi penggenapan nubuat yang telah dituliskan ribuan tahun. Tentang apa? Tentang bahwa dia harus menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Yesus pergi ke Yerusalem bukan dalam kondisi takut, tapi dalam kondisi yang sangat berani. Dalam iman dia, dalam hati dia, di dalam pikiran dia. Tak ada kegentaran sedikit pun dalam diri Yesus untuk dia berhadapan dengan kematian. Ini luar biasa. Orang-orang yang didampingi oleh Allah, yang tadinya takut, diubahkan responnya menjadi berani luar biasa. Alkitab menuliskan kepada kita semuanya bagaimana orang-orang yang tadinya takut itu kemudian menjadi berani luar biasa. Ketika kita bicara tentang berani, ini tidak hanya berbicara di saat kita harus berani menghadapi lawan atau musuh di dalam sebuah perang atau medan laga. Bukan hanya seperti itu. Kalau kita bicara berani bukan hanya ketika kita berhadapan dengan musuh, tetapi ada sesuatu hal yang lain. Dan Alkitab memberikan contoh-contoh yang luar biasa kepada kita tentang orang-orang yang berani. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, Tuhan menceritakan tentang seorang yang namanya Nuh. Bagaimana dia menjadi orang yang berani luar biasa. Ketika beberapa orang memilih hidup dengan tidak takut akan Tuhan, Nuh lebih memilih dengan berani hidup takut akan Allah. Nuh menjadi orang yang saleh. Nuh menjadi orang yang menuruti kebenaran firman Tuhan. Dia berani sendirian, sangat minor di tengah-tengah sangat mayoritas. Nuh menunjukkan keberanian yang luar biasa. Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang yang gemar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu juga, Abraham berani memberikan hak dia untuk memilih. Yang harusnya pertama, ketika ada satu masalah. Ketika Lot sudah memiliki harta kekayaan cukup banyak dan Abraham juga memiliki harta banyak, para gembalanya mereka bertengkar. Dan Abraham dengan berani menyerahkan hak pertama seharusnya itu diserahkan kepada Lot. Silakan Lot, kamu memilih. Dan keberanian itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Membiarkan hak dia diambil oleh orang lain. Ini merupakan satu keberanian yang luar biasa. Dan Abraham melakukan itu semuanya. Cerita tentang 12 pengintai dan 2 orang yang berani berdiri membela Allah, membela iman, membela kebenaran. Dia katakan 10 pengintai mereka berkata sesuatu yang tidak baik, yang menakutkan, yang menggentarkan. Tetapi 2 pengintai dengan berani dia berkata, Tuhan akan berpihak, Tuhan akan menolong, Tuhan akan berperang bersama-sama kita. Dia dengan berani luar biasa. Kalau kita membaca di Bilangan pasal 13 itu, bagaimana kita bisa melihat reaksi keberanian dari 2 pengintai, yaitu Kaleb bin Yefun dan Yosua. Mereka menunjukkan orang yang sangat berani luar biasa. Janda di Sarfat, dia juga adalah seorang perempuan yang sangat pemberani. Bagaimana tidak? Di tengah-tengah dia hanya memiliki bagian yang sangat sedikit, memiliki segenggam tepung, dan memiliki minyak sedikit. Tapi dia berani memberkati hamba Tuhan dalam segala ketiadaannya, dalam segala yang sangat terbatas.
Bahkan Alkitab berkata, kalau ini aku buat sebentar lagi aku mati. Tetapi janda itu berani memberi. Luar biasa. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita menjadi penakut dalam memberi. Kita berpikir begini, wah ini semua sedikit, sebentar lagi aku habis. Itu sebabnya, di mana tidak ada keberanian, ketika kita berani memberi, maka di situ kita juga tidak akan pernah melihat hal-hal yang ajaib, spektakuler, berkat, atau kemudian pemeliharaan Tuhan spesial dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita takut memberi. Ketika kita takut memberi, maka tidak ada efek hidup kita semuanya. Tidak ada sesuatu yang akan kita tuai. Tidak ada satu mujizat yang dapat kita alami. Bapak Ibu, ketika kita berani memberi seperti janda Sarfat, maka kita akan melihat sesuatu yang spektakuler, ajaib, luar biasa terjadi dalam hidup kita semuanya. Ruth, seorang dari Moab, ketika dia menikah dengan anak Naomi, dan ketika Naomi kemudian kehilangan suami dan 2 anaknya, dia akan pulang. Ruth berkata kepada Naomi, aku akan tinggalkan bangsaku, aku akan tinggalkan agamaku. Wah, ini luar biasa. Dia berani mengambil satu keputusan, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kemudian teman-teman lama mereka semuanya. Segala sesuatu yang sudah lama dia bangun, dia berani tinggalkan. Nah, ini luar biasa. Esther, ketika dia berada dalam situasi yang sulit, ketika belum masa dipanggil oleh raja, dia menghadap kepada raja untuk keselamatan bangsa atau suku Israel itu sendiri. Apa yang terjadi? Ruth dengan berani dia menghampiri raja. Ini merupakan satu prestasi luar biasa. Dan Bapak Ibu, murid-murid Yesus yang memberitakan Injil, walaupun mereka tahu setelah mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap, mereka dimasukkan penjara, berulang-ulang itu terjadi. Tapi para murid berani luar biasa. Orang-orang yang didampingi oleh Tuhan, dia akhirnya akan menjadi orang yang sangat pemberani luar biasa. Dia menjadi berani dalam segala aspek hidup dia. Dan tidak ada satupun yang bisa menggentarkan dia. Tidak ada satupun yang bisa membuat dia menjadi orang yang takut dalam segala ketakutan yang membuat dia kemudian kalah karena ketakutan. Di dalam 1 Korintus katakan demikian, hai maut, di mana terormu? Hai maut, di mana ketakutan yang kau timbulkan? Nah, orang-orang yang didampingi oleh Tuhan, dia akan berkata kepada takutan, kepada masalah, hai masalah, di mana sengatmu? Hai masalah, di mana terormu? Hai kesulitan, di mana terormu? Tidak akan bisa menggentarkan kita semuanya. Allah yang mendampingi kita, Allah yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang berani menghadapi segala kesulitan, penderitaan, bahkan mungkin aniaya, bahkan juga nyawa dalam hidup kita semuanya. Saya ingat satu ilustrasi yang terjadi secara real ketika ada kumpulan orang-orang Kristen, mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi, dan kemudian ada tentara komunis yang menangkap mereka semuanya. Beberapa orang-orang Kristen mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan pemimpin yang menangkap orang-orang Kristen itu, dia ambil sebuah gambar Yesus. Dia katakan, kencingi gambar itu semuanya. Karena ketakutan, beberapa orang kemudian mengencingin gambar Yesus. Tapi ada seorang anak yang dia menangis ketika dia melihat orang-orang mengencingi. Dia menangis, dia lap itu semuanya. Dia katakan kencingi, tapi dia tidak takut, tidak gentar. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mendampingi kita, maka kita akan menjadi berani luar biasa. Tak ada satupun yang bisa menakutkan, tak ada satupun yang bisa menggentarkan. COVID-19 ini telah membuat orang menjadi takut dalam segala hidup. Waspada dan takut itu menjadi sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu. Takut itu adalah ketika kita melakukan segala sesuatu, keluar dimanapun juga kita jadi takut. Waspada itu Bapak Ibu, kita keluar, melakukan ibadah, kita nggak takut. Tapi kita menggunakan protap kesehatan yang secara prima luar biasa. Tapi kalau kita takut, kita dikendalikan segala sesuatu, pikiran kita itu distimulus dengan rasa takut yang luar biasa. Nah, itu yang paling berbahaya dalam hidup kita semuanya. Yang pertama, ketika Tuhan mendampingi kita, kita diberikan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, aniaya, kesengsaraan, dan kesulitan dan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Yang kedua, kalau Tuhan itu mendampingi kita, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita? Yang kedua, ketika Tuhan mendampingi kita, kita akan dibuat menjadi kuat luar biasa. Dalam sejarah perkembangan kekristenan, itu selalu berhubungan dengan penderitaan, selalu berhubungan dengan kesulitan, selalu berhubungan dengan aniaya. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, orang Kristen pertama, orang Kristen awal
Mereka lebih banyak menghadapi tekanan, mereka lebih banyak menghadapi kesulitan. Bahkan yang paling menentukan di titik akhir mereka adalah mereka berhadapan dengan nyawa mereka semuanya. Tapi yang terjadi adalah orang-orang Kristen pada zaman itu, mereka tidak menjadi orang Kristen yang manja. Mereka tidak berdoa, Tuhan tolong lepaskan aku dari hal ini semuanya. Tuhan matikan itu pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan, yang menyulitkan hidup saya. Tuhan bebaskan aku dari segala kesulitan ini. Orang-orang Kristen zaman awal tidak berdoa manja seperti itu. Mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kekuatan untuk aku sanggup mengalami hal-hal itu, menanggung semua penderitaan itu, menanggung semua kesulitan ini, menanggung hal-hal yang membuat aku mungkin teraniaya. Beri aku kekuatan. Itulah doa-doa mereka. Mereka tidak berdoa supaya mereka dibebaskan dari masalah, tapi mereka berdoa supaya Tuhan memberi kekuatan mereka untuk mereka sanggup menghadapi setiap kesulitan. Nah, ini luar biasa. Maka jangan heran, orang-orang Kristen zaman dulu itu sangat membuat banyak orang kagum. Bagaimana tidak? Dalam kesulitan ini mereka menjadi kuat luar biasa. Imannya kuat, mentalnya kuat. Mereka menghadapi segala sesuatu perjuangan hidup dengan kuat luar biasa. Nggak ada satupun yang bisa memperlemah mereka, membuat mereka kemudian down. Nggak ada satupun, mereka kuat. Ada berapa orang-orang yang sudah dibunuh bapaknya, istrinya, bahkan kemudian ibunya, anaknya juga. Tapi apakah membuat mereka menjadi lemah? Bukan main. Mereka malah makin kuat imannya, mencintai Tuhan makin kuat, beribadah kepada Tuhan makin kuat, makin memberitakan Injil dengan kuat luar biasa. Inilah orang-orang Kristen ketika dia sadar, dia tahu bahwa Tuhan mendampingi doa, mendampingi kehidupan mereka. Dalam segala kesulitan mereka, mereka menjadi kuat luar biasa. Orang-orang Kristen di Yerusalem, mereka mendapatkan aniaya, mereka mendapatkan penyerangan dari orang-orang Yahudi, kaum Yahudais. Mereka dicari-cari, mereka dikejar-kejar, dimasukkan dalam penjara. Di Asia, bahkan di Asia kecil, mereka juga dianiaya, dikejar-kejar. Di Roma juga demikian. Dan itu bukan hanya 1 tahun. Setiap pergantian dari kaisar, raja-raja, mereka menghadapi masalah pelik. Dan itu bertahun-tahun terus-menerus lama sekali. Tapi itu tidak pernah membuat orang Kristen menjadi manja, menjadi lebay, menjadi lemah. Mereka makin kuat, mereka makin dihempas, mereka makin tangguh, makin dianiaya, mereka makin kuat, makin mereka siksa, mereka makin begitu tegar luar biasa, tangguh luar biasa. Ini hebat luar biasa Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan orang-orang Kristen sekarang modern ini? Baru menghadapi masalah bagi Bapak Ibu hujan, kita sudah mengeluh. Baru menghadapi mungkin omongan-omongan orang karena kita adalah orang Kristen, kita langsung kemudian lemah, kita tidak mau ke gereja, kita tidak mau ibadah. Baru kita menghadapi sesuatu yang berkaitan mungkin tidak seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen awal, kita sudah mulai lemah. Paulus berkata, penderitaanmu itu belum sampai mengeluarkan darah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, begitu banyaknya orang-orang Kristen itu yang ringkih iman, ringkih mental, ringkih rohaninya, ringkih kemudian daya juang, daya cintanya kepada Tuhan. Setiap kali dia menghadapi masalah-masalah yang begitu kuat, mungkin tertekan dia sudah gampang lemah, dia sudah tidak lagi mau beribadah. Orang-orang yang tadinya percaya kepada Tuhan, karena dia menghadapi tekanan-tekanan dari lingkungan, dari keluarganya, kemudian dia berbalik lagi, dan dia katakan, sudah aku tidak mau lagi percaya sama Tuhan. Itu yang terjadi. Kalau kita menghadapi masalah-masalah yang sangat mungkin menekan kita, gampang kita berdoa dengan untuk mempermudah. Kita berdoa, Tuhan tolong lepaskan masalah ini. Tuhan aku tidak cukup kuat. Ini sebenarnya menciptakan kita menjadi orang-orang Kristen yang kelas teri. Kita tidak cukup kuat, kita nggak tangguh. Jangan heran kemudian orang akan berkata, jadi Kristen ternyata seperti itu. Terlalu lebay, ringkih, lemah imannya, daya juangnya, mentalnya. Sekarang apa yang kita mau bagikan kepada orang-orang yang tidak percaya? Bagaimana mereka melihat keunggulan? Bagaimana mereka bisa melihat perbedaan kualitas Kristen kita? Kalau kita baru menghadapi masalah-masalah, kita kemudian gampang lemah, gampang meninggalkan Tuhan, gampang mengeluh, gampang kemudian kita mundur, gampang kita pundung.
Karena masalah-masalah itu tidak menciptakan kita, tidak mendesain kita menjadi orang-orang yang tangguh. Orang-orang Kristen yang didampingi oleh Tuhan, dia tidak berharap segala sesuatu akan lebih mudah dalam hidupnya. Tapi dia berharap Tuhan memberikan kekuatan supaya dia kuat menanggung masalah-masalah itu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, itulah orang-orang Kristen yang didampingi Tuhan. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia diperhadapkan pada satu situasi, siapa yang tidak menyembah kepada raja, patung raja ini, maka dia akan mendapatkan hukuman. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia tidak menjadi takut. Justru dalam segala situasi yang menekan, dalam segala situasi yang menjebak, mereka tetap kuat luar biasa. Imannya kuat luar biasa, keyakinannya kuat luar biasa, dan pengabdiannya kepada Tuhan kuat luar biasa. Dia tidak menyembah kepada patung raja. Apa yang terjadi? Akhirnya dia dimasukkan di dalam perapian. Ketika sahabat ini mereka dimasukkan dalam perapian, apakah kemudian mereka menjadi takut? Tidak. Apakah mereka menjadi lemah? Oh tidak. Mereka menjadi hebat, luar biasa, kuat imannya. Dan perkataan statement mereka katakan, jikalau Tuhanku dia sanggup melepaskan aku, maka aku pun juga tidak akan pernah nyembah. Tapi jikalau Tuanku atau Tuhanku tidak menyelamatkan aku, dalam hal ini pun aku tidak akan menyembah kepada patung raja. Dan ini luar biasa. Ketika kisah Daniel juga demikian. Ketika ada aturan yang menjebak, semua orang harus mengeluarkan sebuah permintaan atau doa kepada raja. Kalau tidak kepada patung raja, maka mereka akan dihukum. Daniel, dia sangat kuat. Dia tidak mengalami kelemahan. Apa yang dilakukan oleh Daniel, dia tetap berdoa. Ketika dia diperhadapkan kepada hukuman gua singa, Daniel makin kuat imannya. Daniel makin kuat, luar biasa dalam keyakinannya kepada Tuhan. Tak ada satupun yang bisa melunturkan atau melemahkan atau membuat ringkih iman, pengabdian, keyakinan dari Daniel. Tidak ada yang bisa kemudian melemahkan daya ibadah. Tidak ada yang bisa melemahkan keyakinan dari Daniel untuk selalu berdoa, memuji Allah, mengagungkan Allah, menyembah Dia, melayani Tuhan. Tidak ada satupun. Bagaimana dengan kita? Kalau kita menghadapi masalah, doa aja kita udah ringkih, puasa aja udah ringkih, baca firman aja udah ringkih. Kemudian ketika kita mengambil pembacaan firman udah ringkih, apalagi mau diajak ibadah, apalagi disuruh melayani, makin ringkih kita, punya banyak alasan-alasan. Begitu banyaknya orang Kristen itu bersembunyi di balik hal-hal yang kelihatan rohani, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang ringkih di dalam iman, ringkih di dalam keyakinan, ringkih di dalam pemahaman tentang Allah pengabdiannya, ringkih di dalam pelayanan, ringkih juga di dalam keyakinan dia kepada Tuhan. Itu yang menghadapi bahaya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu, camkan baik-baik. Ketika Paulus dia berada dalam penjara, ketika eksekusi mati sedang menunggu dia, Paulus makin berdoa kuat. Paulus tidak berharap bahwa dia dilepaskan, tapi Paulus berharap Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku kuat menghadapi itu semuanya. Dan ingat, statement-statement yang luar biasa dalam tulisan-tulisan Paulus tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang Kristen yang lemah. Semakin dia berada dalam tekanan yang begitu berat, Paulus menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen yang berkualitas dalam iman, di dalam mentalnya, dalam keyakinannya, dalam pelayanannya, kecintaannya akan Tuhan, kecintaannya akan Injil, kecintaannya akan jiwa-jiwa. Itu tidak pernah surut sedikit pun, tidak pernah lemah, tapi makin kuat, makin kuat, makin kuat, dan makin kuat. Dicari orang-orang Kristen yang sedemikian. Orang-orang Kristen ketika dia menghadapi masalah, menampilkan diri dia menjadi orang Kristen yang kuat. Imannya kuat, keyakinannya kuat, mentalnya kuat, rohaninya kuat, pengabdiannya kuat, pelayanannya kuat, ibadahnya makin kuat, doanya makin kuat, pembacaan firman-Nya makin kuat. Dicari orang-orang Kristen yang model seperti Paulus, seperti jemaat mula-mula untuk kekristenan di akhir zaman ini. Dicari. Kalau kita tidak mendapatkan itu semuanya, maka kekristenan itu omong kosong. Kalau kita berbicara tentang kekristenan itu unggul, kita berbicara kekristenan itu hebat, tapi kita sendiri tidak hebat, tidak tangguh. Kalau kita bicara Tuhan Allah kita perkasa kuat, tapi kalau kita nggak tangguh, omong kosong itu semuanya. Maka jadilah orang Kristen yang
tahu bahwa kita didampingi oleh Tuhan. Dan itu yang membuat kita semuanya menjadi orang Kristen yang kuat luar biasa. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ketika Tuhan mendampingi kita semuanya, maka kita akan dibuat menjadi tenang di dalam badai Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita sering terganggu. Ya, kita sering kali terganggu dengan badai. Tapi Tuhan itu tidak pernah terganggu dengan badai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ingat, ketika para murid-murid Yesus mereka sedang berlayar dan di tengah-tengah danau Galilea, ombak begitu menggelora luar biasa. Apa yang dialami oleh para murid? Mereka mengalami ketakutan luar biasa. Mereka panik luar biasa, cemas luar biasa. Mereka menunjukkan ekspresi wajah ketakutan, kecemasan, panik di dalam hati pikiran mereka semuanya. Itu yang dialami. Sementara Yesus tidur di tengah badai. Ini yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, maka kita sebenarnya seperti Yesus, tidur di tengah badai, tidur di tengah ombak, tidur di tengah angin yang begitu besar. Itu yang harusnya akan terjadi dalam kehidupan orang Kristen yang sadar dan tahu bahwa Tuhan mendampingi dia. Kalau Tuhan itu mendampingi dia, dia akan tidur, dia akan tenang, dia akan damai di tengah badai. Ingat, kita seringkali berpikir, biarlah Allah meredakan badai di sekitar kita. Tapi sebenarnya bukan badai yang harus diteduhkan. Bahkan Tuhan itu terlalu sering meneduhkan badai di dalam diri kita. Yang perlu ditangani itu adalah meneduhkan badai di pikiran kita, di hati kita, di iman kita, di respon kita. Itu yang harus diteduhkan dalam hidup kita semuanya. Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15 katakan, dengan tinggal, tenang, dan percaya, di situ terletak kekuatanmu. Semakin kita panik, ya semakin kita akan menjadi lemah. Semakin kita cemas, ya semakin besar masalah. Semakin kita mengalami kekhawatiran, semakin kuatlah kemudian kita memberikan kehidupan kepada badai itu dalam hidup kita semuanya. Waktu Paulus, dia tahu bahwa hidupnya sedang berada dalam badai. Tapi anehnya adalah, dia bisa tidur nyenyak. Dia bisa tidur tenang dalam penjara. Padahal di penjara itu dia sedang menanti kematian. Tapi Paulus bisa tidur dengan tenang. Maka ayat-ayat yang dia tulis di beberapa surat pastoralnya itu menjadi luar biasa. Dia berkata, sekali lagi aku katakan kepada kamu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam segala hal. Ini luar biasa. Dan bukan itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ini pernyataan-pernyataan orang yang memang hatinya damai. Orang yang hatinya damai, maka dia akan membuat badai itu jadi tenang. Tapi orang yang pikirannya dipenuhi dengan kepanikan, hal yang damai itu menjadi berkecamuk, jadi badai dalam hidup dia. Tapi orang yang hatinya damai, pikirannya tenang, imannya damai, maka badai sebesar apapun juga itu menjadi tenang dan teduh. Dia bisa tidur tenang di tengah badai. Bagaimana dengan kita? Waktu kau punya masalah, waktu kau punya pergumulan, apakah kau menjadi panik? Apakah kau menjadi cemas? Apakah kau mengalami kesulitan sehingga kau tidak bisa tidur? Wah, ini jangan. Jadilah orang Kristen yang sadar bahwa Tuhan itu mendampingimu. Kalau Tuhan mendampingimu, berarti kau penuh dengan damai sejahtera. Tenang. Kalau kau tenang, di situ letak percayamu. Kalau kau nggak tenang, nggak mungkin bisa percaya. Dengan tinggal, tenang, dan percaya. Tinggal, tenang, dan percaya. Ini dua bagian yang penting yang berhubungan. Baru kita akan bisa mengubah situasi itu menjadi teduh dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah dari Paulus ini, Bapak Ibu, bagaimana dia menghadapi tekanan yang begitu berat, badai yang begitu besar, yang akan membunuh nyawa dia. Bapak Ibu, ada 3 kebenaran yang kita pelajari dari kisah Paulus ini. Yang pertama ada kebenaran bahwa Allah menyertai dia. Jadi Allah yang mendampingi itu membuat pemahaman, keyakinan, kebenaran tentang teologi Paulus. Kalau Allah itu mendampingi, berarti Allah itu menyertai dia. Itu yang bikin dia tenang. Kalau Allah menyertai dia, dia tahu bahwa Tuhan pasti akan menjadi pembela bagi dia.
Mungkin pembelaannya bukan dalam pembelaan ketika dia harus dibebaskan. Tapi yang sangat pasti adalah pembela. Ketika dia mati, dia membela supaya Paulus tidak dibawa oleh kuasa kegelapan. Tapi dibawa di dalam kebenaran, di dalam kesucian, dalam tempat abadi yang sangat-sangat indah bersama-sama dengan Tuhan. Kebenaran yang kedua ketika Paulus menghadapi hal ini adalah dia sadar bahwa Allah itu pasti akan membela tujuan-tujuan yang telah diberikan kepada Paulus itu sendiri. Allah itu punya rencana dan tujuan dalam hidup kita. Nah, pembelaan Allah itu selalu berhubungan dengan tujuan-tujuan rencananya di hidup kita. Supaya selesai, maka Allah di sana pasti akan membela kita semuanya. Dan kebenaran yang ketiga, ketika Allah mendampingi dan membuat Paulus itu begitu sangat tenang dalam berdaya adalah Allah pasti akan melakukan perkara ajaib. Untuk apa? Untuk melakukan seperti apa yang dia janjikan. Dan itu yang bikin Paulus itu tenang luar biasa. Dia tahu bahwa Allah akan berkarya sesuai dengan apa yang telah janjikan di dalam kehidupan Paulus itu sendiri, termasuk kehidupan kita. Itu yang harusnya bikin tenang dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, ada seorang bapak dan anak yang sedang mengendarai mobil, Bapak Ibu. Ketika mereka mengendarai mobil, tiba-tiba cuaca berubah. Ada angin puting beliung dan badai yang begitu besar. Dan anaknya berkata, "Papa, apakah kita harus berhenti? Kita minggirkan mobil kita berhenti." Papanya bilang, "Jalan terus." Ya, kemudian mereka jalan, badai makin hari makin besar. Anaknya teriak lagi kepada bapaknya, "Bapak, apakah kita harus minggir, menghentikan mobil kita?" Bapaknya berkata, "Jalan terus." Wah, Bapak Ibu, anak itu kemudian anak ini menyetir mobil, dia berusaha untuk melawan badai yang begitu kencang, sekalipun jalannya begitu lambat. Dan anak ini teriak, "Bapak, apa kita harus minggir dulu?" Bapaknya katakan, "Terus jalan, terus jalan." Bapak Ibu, akhirnya ketika mereka mulai terus-menerus melawan badai itu, mereka mulai bergerak maju, dan akhirnya mereka melihat badai sudah seperti mengecil, dan kemudian mereka sudah keluar dari badai itu. Ketika mereka sudah keluar dari lingkaran badai itu, bapaknya berkata, "Sekarang menepi." Kemudian menepilah anak ini, mobilnya mulai ke pinggir. Kemudian bapaknya katakan, "Sekarang keluar kamu, keluar dari mobil ini." Dan ketika mereka keluar dari mobil, bapaknya katakan, "Kamu lihat, di belakang kita itu badai masih besar. Coba kamu bayangkan ketika kamu berhenti di badai itu, apa yang terjadi? Kamu lihat mobil itu berputar-putar, mobil diangkat oleh badai, ada yang begitu hancur luar biasa. Jikalau kau terhenti di tengah badai, maka kamu pasti mati, kamu pasti hancur." Itu yang terjadi. Kalau kita berhenti terlalu lama dalam badai dan tidak maju, ya kita pasti hancur. Orang yang tenang, orang yang penuh damai, dia menikmati kekuatan, dia akan maju terus di dalam badai. Seperti Paulus, seperti Yesus. Jangan berhenti karena badai. Jangan berhenti, maju terus. Sekalipun mungkin tantangannya, arusnya begitu berat untuk kita lawan, tenaga kita mungkin seperti menipis, terus jalan, maju, jangan gentar, jangan berhenti, jangan panik, jangan cemas, maju terus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, badai tidak mungkin kita hilangkan. Badai di kehidupan kita tidak akan mungkin hilang. Karena itu menjadi bagian dari sebuah proses yang diizinkan Tuhan. Tapi apa yang dapat kita lakukan dengan badai yang tidak pernah hilang? Kita bisa mengubahnya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Badai pasti akan ada, tapi kita harus berespon. Mau tidak mau kita harus memiliki sebuah persepsi yang benar. Kita harus memiliki cara berpikir yang strategis sesuai benar-benar Tuhan. Kalau kita bisa lihat badai yang begitu besar, kita harus mengubah apa? Mindset kita semuanya. Ketika kita melihat badai, jangan melihat badai itu sebagai sesuatu mesin pembunuh, mesin penghambat, tapi pakailah sebuah mindset iman, mindset rohani. Ketika kita melihat badai, kita berkata, "Wah, ini merupakan satu kesempatan untuk kita bisa maju lebih cepat." Kibarkan, Bapak Ibu, kibarkan itu semuanya, layarmu, layar kehidupanmu, layar kapal kehidupanmu, supaya lewat badai itu akhirnya kita bisa cepat sampai di tempat tujuan. Ubah persepsi kita semuanya. Kalau kita tidak mau ubah persepsi, ubah natur kita semuanya. Kalau kita Bapak Ibu melihat badai yang begitu besar, jadikan dirimu sebagai raja wali. Bapak Ibu,
Hanya burung Raja Wali ketika dia lihat badai itu dia senang. Hanya burung Raja Wali kalau dia lihat badai makin besar dia bergembira, bersukaria luar biasa. Begitu badai dia gepakkan sayapnya, dia terbang di atas badai, dia atasilah badai itu. Jadi dua persepsi ini yang harus kita bangun supaya kita semuanya bisa menempatkan dan menjadikan badai itu menjadi rekan untuk membuat kita tenang, damai, sejahtera. Penting itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Bukankah di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima katakan Bapak Ibu kepada kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayakanlah kepadanya, maka dia akan bertindak. Kalau kita punya badai Bapak Ibu, jangan bermain-main. Percayakanlah semua dalam kehidupan kita itu kepada Tuhan. Dan biarkan dia bertindak mengubah diri kita, mindset kita semuanya, mengubah natur kita menjadi Raja Wali, Allah yang luar biasa, sehingga kita menjadi kuat luar biasa. Bapak Ibu, ketika ada satu badai yang bergelolak di sebuah kapal, orang-orang menjerit ketakutan, mereka tidak tenang luar biasa. Ada satu orang katakan, coba kamu cari, adakah satu harapan di tengah-tengah badai ini? Ada satu orang Bapak Ibu lari ke atas Bapak Ibu. Ketika dia lari ke atas, dia melihat sang nakoda ini. Sang nakoda ini melihat dia dan dia tersenyum. Bapak Ibu, sang nakoda itu tersenyum. Dan dia tinggal tenang di tengah-tengah badai itu semuanya. Dan akhirnya dia bawa berita luar biasa kepada orang-orang yang sedang panik ini. Tenang, ada harapan. Sang nakoda, dia melihat kepadaku dengan tersenyum. Dan dia sangat mahir mengendalikan dan mengontrol situasi seperti itu. Itulah Tuhan Allah kita. Hidup kita masih dalam kontrol nakoda ahli kita, Yesus Kristus. Jangan takut. Ketika engkau merasa dalam badai ini mengalami ketakutan, masih ada satu harapan. Pengemudi nakoda hidupmu, Yesus Kristus itu, dia akan melihat dalam hidupmu, dia akan melihat dirimu, dan memberikan satu senyuman kepastian. Tenang, damai, semua masih dalam kontrolku. Semua masih dalam kedaulatanku. Paulus mengalami pendampingan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa kita semuanya juga menjadi seperti Paulus ketika kita menghadapi situasi yang sulit. Kita yakin dan Tuhan mendampingi kita semuanya. Ketika kita didampingi oleh Tuhan, maka kita menjadi berani luar biasa. Ketika kita didampingi Tuhan, maka kita menjadi kuat dan tangguh luar biasa. Ketika kita didampingi oleh Tuhan, maka kita menjadi tenang dan damai luar biasa. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami semuanya. Hari ini kami dikuatkan bahwa ketika kami menghadapi badai hidup ini, COVID-19 ini Tuhan, tapi kami yakin bahwa kekuatan Engkau lebih kuat dari COVID-19. Tak ada satupun yang bisa menunggang balikan kami. Kami akan terus-menerus menjadi berani. Kami akan terus-menerus Tuhan menjadi kuat. Kami terus-menerus juga akan menjadi damai dan tenang di tengah-tengah badai ini. Terima kasih untuk firman. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Yang memberkati bangsa dan negara kami diselamatkan oleh Tuhan. Dan roh Tuhan Kudus dicurahkan di bangsa negara kami supaya banyak jiwa-jiwa yang dituai. Kami berdoa untuk pelayanan misi-misi supaya bergerak. Sehingga ada pelayanan yang menjangkau jiwa-jiwa. Sehingga banyak jiwa-jiwa dibawa dan percaya kepada Tuhan Yesus menjadi milikmu. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi, pemerintahan Tuhan juga Wakil Presiden. Kami juga berdoa untuk jajaran kementerian, lembaga tinggi DPR, lembaga tertinggi MPR, dan lembaga tinggi yang lain. Berdoa untuk para gubernur dan Tuhan, para petinggi-petinggi juga di wilayah-wilayah dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati mereka semuanya supaya menjadi pemimpin yang menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan di tengah-tengah bangsa negara kami ini. Sehingga negara kami ini menjadi makmur, sejahtera, dan menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk para sponsor kami, mitra kami, mereka yang hari-hari ini mereka bergulut dengan masalah-masalah, dengan usaha mereka, bisnis mereka. Ya Bapa, Engkau memberkati mereka semuanya. Berikan hikmat-Mu supaya mereka semuanya bisa memiliki Tuhan pengetahuan-pengetahuan yang cerdas yang datang dari Tuhan. Sehingga mereka bisa mendapatkan inovasi, daya kreativitas, sehingga mereka bisa keluar dari setiap masalah-masalah dan pergumulan ini. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk juga orang yang bernasar untuk membangunkan gereja bagi kami. Tuhan, Engkau berkati bisnisnya, Engkau berkati semua properti mereka, supaya mereka semuanya benar-benar Tuhan laku propertinya, dan dengan hal itu Tuhan, dia benar-benar serius
Berkati juga hati dan pikiran tetap teguh, supaya ketika dia mendapatkan keuangan yang cukup banyak, dia sangat serius dengan janjinya Tuhan. Kami memberkati. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, mereka yang memiliki perusahaan, baik itu pabrik, Tuhan Engkau berkati. Ketika mereka menghadapi masalah-masalah, Tuhan berkati keuangan, berkati hati mereka, tenang, damai, dan berkati keuangan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati produktivitas mereka, berkati Tuhan pabrik mereka, karyawan mereka, berkati supaya ada tender dan order, transaksi jual beli berjalan lebih baik lagi, sehingga income mereka naik lagi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati. Berkati Tuhan keluarga-keluarga kami juga yang memulai usaha baru. Tuhan Engkau campur tangan, Engkau berkati. Berkati keluarga-keluarga kami yang sakit, Tuhan berkati Opalodi. Berkati juga Tuhan beberapa rekan-rekan kami yang sakit, lansia-lansia kami memberkati. Anak-anak juga yang mungkin ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Lawat dengan cara yang ajaib. Tuhan memberkati juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat kami, supaya mereka semuanya juga ditolong oleh Tuhan, diberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah mereka, sehingga mereka cakap dan tangguh luar biasa. Berkati juga jemaat-jemaat kami dalam sifat dan karakternya, makin hari menjadi putra Allah dalam sifat karakternya, sehingga mereka menjadi surat Kristus yang terbaca dan banyak orang percaya karena mereka melihat kehidupan firman Tuhan yang nyata. Berkati juga jemaat kami untuk mereka terus mengasihi dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus percaya bahwa Tuhan akan memelihara kami semuanya. Berkati anak-anak remaja kami, pemuda kami, anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan Engkau memberkati. Saat-saat mereka ujian, berikan hikmat-Mu, kecerdasan bagi mereka semuanya. Pelihara keluarga kami dalam sehat, sejahtera, dan keselamatan Engkau, supaya mereka menjadi orang-orang yang bisa Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan-kesempatan hidup mereka menjadi satu kesempatan untuk melayani Tuhan luar biasa. Baik lewat kehidupan mereka, baik lewat tenaga mereka, pikiran mereka, baik lewat harta benda mereka juga. Tuhan memberkati. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita semuanya, serta kutuk dalam hidup kita semuanya. Dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, semua apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulang dengan membagikan berkat itu, supaya mereka semuanya bisa melihat kesaksian Kristus di dalam hidupmu. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib luar biasa dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jikalau Bapak Ibu semuanya membutuhkan dukungan doa dari kami semuanya, Bapak Ibu bisa chat di channel YouTube di mana kami membrowsing atau mengupload video kami ini. Jikalau Bapak Ibu juga digerakkan untuk memberkati gereja kami, baik itu persembahan-persembahan untuk operasional gereja kami, baik itu persembahan-persembahan untuk pembangunan gereja atau pembelian sebuah tanah, baik itu persembahan-persembahan perpuluhan, Bapak Ibu bisa kemudian chat di channel YouTube kami untuk memberkati. Tuhan terus-menerus memberkati kemurahan dan persembahan Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin.